Hai, ini merupakan presentasi modul akuntansi biaya bab 5 sampai bab 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Andani. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi. Materi akuntansi biaya yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bab 5, penentuan harga pokok produksi. Dan selanjutnya yaitu bab 6, biaya overhead pabrik. Selanjutnya lagi bab 7, biaya bahan baku. Selanjutnya bab 8, biaya tenaga kerja. Bab ke-9, sistem biaya taksiran. Dan bab 10, sistem biaya standar. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Bab 5, penentuan harga pokok produksi, yakni perbandingan metode full costing dan metode variable costing. Full costing yakni merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Dikenal juga absorption atau conventional costing. Di sebelahnya ini merupakan metode full costing, harga pokok produksi, yang dicatat sebagai berikut. Berikut merupakan penyajian laporan laba rugi metode full costing. Dengan keterangan laporan laba rugi tersebut menyajikan biaya-biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi pokok perusahaan manufaktur, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja, dikenal juga dengan istilah direct costing. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing, laporan keuangan yang disusun berdasarkan metode variable costing bermanfaat bagi manajemen sebagai berikut. 1. Perencanaan laba jangka pendek, pengendalian biaya. Dan yang terakhir, pembuatan keputusan. Berikut adalah contoh laporan laba rugi variable costing serta laba bersihnya. Misal, dalam rencana anggaran diputuskan untuk menaikkan harga jual 12%, maka dampak dari kenaikan ini terhadap laba jangka pendek dapat ditentukan 12% kali 40% sama dengan 4,8%. Dengan catatan laporan laba rugi yang memisahkan biaya tetap dan variabel memungkinkan juga manajemen melakukan analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Bab 6, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik 1. Menurut penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang pertama, biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, biaya repatriasi dan pemeliharaan. Menurut penggolongan yang kedua, biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume. Yang pertama adalah overhead pabrik tetap, yang kedua biaya overhead, yang ketiga biaya variabel, yang keempat biaya overhead semi variabel. Menurut penggolongan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Yang pertama yaitu biaya overhead pabrik langsung, yang kedua biaya overhead pabrik tidak langsung. Berbagai rumus tambahan penghitung biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama jumlah satuan produk. Beban biaya overhead pabrik untuk setiap produk dihitung dengan rumus sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan menjadi tarif biaya overhead pabrik per tahun. Kita singkat saja biaya overhead pabrik sebagai BOP. Taksiran BOP 1 tahun anggarannya sebagai berikut, yaitu 2 juta. Contohnya saja, taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama setahun tersebut 4.000 unit. Tarif BOP per tahun sama dengan
2 juta dibagi 4.000 unit sama dengan 500 per unit untuk satu produk. Jadi misalnya pesanan sebanyak 200 unit akan bebankan BOP sebesar 500 dikali 200 menjadi yaitu 100.000 hasilnya. Metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang hanya memproduksi satu macam produk saja. Menghitung tarif BOP setelah tingkat kapasitas akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan. Anggaran biaya overhead pabrik telah disusun serta dasar pembebanan telah dipilih dan diperkirakan. Maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. BOP dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebanan menjadi tarif BOP. Metode menghitung dan mencatat biaya BOP. Berikut adalah cara menghitung dan menganalisis BOP dengan metode full costing di sebelah kiri dan perhitungan analisis selisih BOP dengan metode variabel costing di sebelah kanan. Bab 7 yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan meliputi harga bahan, ongkos, serta angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Yang pertama yaitu sistem pembelian, yang kedua biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli, dan yang ketiga biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Penentuan harga pokok biaya bahan baku. Terdapat bermacam metode penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama yaitu metode identifikasi khusus, yang kedua metode biaya standar, yang ketiga metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan, dan yang terakhir yang keempat metode rata-rata bergerak atau rata-rata tertimbang. Adapun masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku, yang pertama sisa bahan baku, yang kedua produk rusak, yang ketiga produk cacat. Berikut ini merupakan contoh jurnal pencatat biaya bahan baku. Yang pertama di atas, jurnal pencatat biaya produksi satuan produk, dan yang kedua jurnal pencatat biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan. Yang ketiga, jurnal pencatat harga pokok produksi selesai. Berikutlah pembahasan saya sampai bab 7. Bab 8 sampai bab 10 akan saya presentasikan di part 2 nanti.